Tata surya, rotasi, dan revolusi di bumi. Dari Quinisa Aurora dengan nomor absen 23, NIM 25 12 9471. Struktur dan evolusi komposisi tata surya. Struktur tata surya diklasifikasikan berdasarkan jarak dan matahari, yang juga berkorelasi erat dengan komposisi kimia dan fisika objek, sebuah pola yang diwarisi dari hipotesis nebula surya. Matahari dan planet bagian dalam. Planet kebumian. Matahari adalah bintang yang menjadi sumber energi, massa, dan medan gravitasi dominan. Di dekatnya, planet-planet di dalam seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet kebumian. Pembentukannya terjadi di zona di mana suhu sangat tinggi, menyebabkan material volatil seperti air dan gas ringan menguap. Akibatnya, planet-planet didominasi oleh material refraktori, yaitu batuan silikat dan logam berat, seperti besi dan nikel, menghasilkan planet yang padat dan memiliki inti logam yang jelas. Secara geologis, planet kebumian memiliki litosfer yang kaku dan relatif tipis. Meskipun bumi unik dengan aktivitas lempeng tektonik yang berkelanjutan. Planet bagian luar atau planet raksasa. Di luar sabuk asteroid, suhu nebula cukup rendah untuk memungkinkan air membeku menjadi es, yang kemudian memungkinkan akresi inti yang masih kelompok ini terdiri dari Jupiter dan Saturnus yang mayoritas komposisinya adalah hidrogen dan helium, menyerupai komposisi matahari. Uranus dan Neptunus atau raksasa air yang kandungan utamanya senyawa volatif yang membeku seperti es metana, amonia, dan air. Massa besar planet raksasa memiliki pengaruh gravitasi signifikan, penting dalam menstabilkan atau mengganggu orbit-orbit objek kecil. Penelitian terbaru pada tahun 2021 tentang interior planet raksasa es menunjukkan struktur berlapis mereka lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya, dengan potensi lapisan es yang sangat padat dan konduktif. Objek kecil dan zona tepi. Sebagian besar massa non-planet berada di luar zona sabuk asteroid dan wilayah objek Trans-Neptunus atau OTN. Sabuk asteroid adalah reservoir batuan sisa yang gagal membentuk planet, tetapi menyimpan petunjuk tentang kondisi awal tata surya. Di luar Neptunus terdapat sabuk Kuiper dan awan Orto yang merupakan reservoir material es beku, dianggap sebagai tempat asal komet periode pendek dan panjang. Studi observasi OTN termasuk planet kerdil seperti Pluto dan Eris telah mengubah pemahaman kita tentang batas-batas tata surya, menunjukkan bahwa zona ini adalah medan yang dinamis. 2. Mekanisme rotasi dan implikasi geofisika. Rotasi adalah gerakan objek pada porosnya, dan variasi dalam mekanisme ini memiliki konsekuensi geofisika yang luas. Pengaturan waktu dan dinamika atmosfer. Rotasi planet menciptakan siklus harian siang dan malam pada bumi memiliki durasi standar sekitar 24 jam. Kecepatan rotasi merupakan variabel penting yang mempengaruhi dinamika atmosfer dan oceanografis. Di bumi, rotasi menyebabkan pembiasaan massa udara dan air yang dikenal sebagai efek Coriolis. Efek ini sangat krusial dan pembentukan pada pola cuaca skala besar, seperti skilon dan angin pesat. Sebaliknya, planet seperti Venus dengan rotasi yang sangat lambat tidak menunjukkan efek Coriolis yang kuat, menghasilkan pola sirkulasi atmosfer yang berbeda. Medan magnet dan referensi planet. Rotasi cepat adalah prasyarat utama untuk menghasilkan medan magnet yang kuat melalui proses dinamo, yaitu konveksi fluida logam konduktif di inti luar planet. Medan magnet memiliki sangat penting bagi kelayak hunian bumi karena ia melindungi atmosfer dari angin matahari yang energetik. Aliran partikel bermuatan dari matahari
Planet yang berotasi lambat dan tidak memiliki inti cair yang aktif seperti Mars cenderung kehilangan medan magnet global dan akibatnya atmosfer terkikis oleh angin dan matahari. Konsep ini diperkuat oleh data misi Mars pada tahun 2020 sampai 2024 yang meneliti hilangnya atmosfer planet tersebut. Gaya sertifugal yang timbul dari rotasi menyebabkan deformasi fisik pada planet, terutama di eksukator, di mana kecepatan linier rotasi adalah maksimum. Deformasi ini menyebabkan bentuk bumi menjadi spheroid, pepat, atau oblate spheroid dengan diameter ekuator yang lebih besar daripada diameter kutub ke kutub. Tingkat pepihan atau oblateness suatu planet berbanding lurus dengan kecepatan rotasinya yang berbanding terbalik dengan kekuatannya. Kesimpulan dari materi ini secara ringkas, tata surya merupakan sistem yang tertata rapi, di mana struktur dan komposisi objeknya dari planet bumi yang padat hingga raksasa gas yang masif, ditentukan oleh gradien suhu awal nebula surya. Rotasi pada porosnya adalah mekanisme fundamental yang mengatur suatu harian, mendorong efek Coriolis dalam sistem fluida dan melalui dinamo inti menghasilkan medan magnet pelindung. Sementara itu, revolusi objek mengelilingi matahari diatur secara ketat oleh hukum Kepler, yang pada akhirnya ketika dikombinasikan dengan kemiringan sumbu rotasi menyebabkan siklus musiman di planet-planet seperti Bumi. Pemahaman yang mendalami mengenai dinamika ini tidak hanya penting untuk memprediksi fenomena astronomi, tetapi juga krusial dalam konteks aofisika modern, terutama dalam mengklasifikasikan dan menilai potensi kelayak hunian sistem eksplanet lainnya.